Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Dina kini menjalani hidup yang lebih tenang. Ia tidak lagi berjualan es dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, membantu ibunya memasak atau menjaga keponakan-keponakannya. Wajahnya mulai pulih seperti dulu, senyumnya kembali merekah, meski sesekali sorot matanya masih tampak menyimpan kenangan yang tidak bisa dilupakan. Namun, seperti halnya luka yang sudah mengering, ada bekas yang tak bisa hilang. Begitu pula dengan kios itu yang dulu pernah Dina sewa. Kabar tentang kios tersebut mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kontrakan itu kini kosong, tidak ada yang menyewa lagi sejak Dina pergi. Tapi bukan berarti tidak ada yang mencoba. Salah seorang pedagang sayur, Pak Burhan, pernah mencoba membuka usaha kecil di kios itu. Baru 3 hari, ia sudah mengemasi barang-barangnya dan pergi tanpa penjelasan. Ketika ditanya tetangga sekitar, ia hanya menjawab pelan, "Kiosnya gak enak, Pak, kayak ada yang ngawasin." Ada pula seorang penjual pulsa yang sempat mencoba menyewa kios tersebut. Tapi, pada malam pertama, ia mendengar suara perempuan menangis dari dalam lemari penyimpanan, padahal ia sudah mengunci kios dari luar. Ia pergi keesokan paginya dan tidak pernah kembali. Warga sekitar mulai khawatir. Mereka saling bercerita, dan nama Dina pun kembali disebut. Banyak yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi saat ia masih berjualan di sana. Sementara itu, di rumah, Dina mulai merasa mimpi-mimpi lamanya datang kembali. Namun, kini mimpi itu lebih halus, tidak menakutkan, hanya seperti bayangan masa lalu yang belum selesai. Dalam mimpi, ia melihat kios itu. Dengan tirai separuh terbuka, lampu menyala redup dan kursi kecil yang biasa ia duduki masih ada di tempat yang sama. Kadang dalam mimpi itu, Dina melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di pojokan. Kios tidak melakukan apa-apa. Hanya menatap kosong ke arah jalan, diam, menunggu. Dina tidak merasa takut lagi, tapi ia merasakan sebuah ikatan yang belum terputus. Bukan ikatan karena rasa suka, tapi karena janji yang belum selesai ditepati. Sampai pada suatu sore yang sepi, Dina berdiri di depan rumah dengan pandangan kosong. Ibunya yang baru selesai menyapu halaman mendekatinya dan bertanya, "Dina, kamu kenapa, Nak?" Dina menoleh, pelan. "Bu, boleh nggak aku ke kios itu sebentar?" Ibunya langsung menegang. "Buat apa ke sana lagi, Din? Kamu kan udah sembuh. Jangan buka luka lama lagi." "Aku cuma mau lihat, Bu, biar aku yakin semuanya benar-benar selesai." Setelah mendapat izin setengah hati dari ibunya, Dina pun pergi ke kios lama itu. Ia berjalan kaki perlahan, menyusuri jalan yang dulu setiap hari ia lewati. Jalan itu kini terasa asing, tapi tetap membawa kenangan. Saat tiba di depan kios, Dina terdiam. Kios itu masih sama, cat temboknya mulai pudar, pintu kayunya sedikit rusak. Tapi yang paling membuatnya terpaku adalah bau melati yang samar-samar tercium, seolah kios itu mengenalinya kembali. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu kayu yang tidak terkunci. Engselnya berderit, membuka perlahan. Di dalam debu sudah menumpuk. Kursi kecilnya masih di sana, begitu juga meja lipat tempat ia dulu menaruh es. Tirai setengah tergantung, menguning karena waktu. Tapi suasana masih sama, sunyi. Tapi bukan sunyi biasa, sunyi yang seakan sedang menanti sesuatu. Dina masuk, lalu berdiri di tengah kios. Ia menatap ke sudut ruangan tempat sosok itu biasa muncul, dan ia bicara pelan, suaranya hampir seperti berbisik. "Kamu nggak harus nunggu aku lagi. Aku sudah nggak jualan di sini. Kamu boleh istirahat sekarang." Beberapa detik tak ada suara, tapi Dina merasakan angin tipis menyentuh pipinya, seolah sebuah belayan halus. Di luar angin berhembus pelan membuat tirai berkibar. Dina mengangguk pelan dan berbalik hendak keluar. Tapi sebelum ia menutup pintu, terdengar suara lembut, seperti bisikan yang menyatu dengan angin. "Terima kasih." Dina terdiam, senyum tipis mengembang di wajahnya. Kini ia tahu, bukan hanya dirinya yang butuh kelegaan, makhluk itu juga butuh diikhlaskan. Beberapa minggu kemudian,
Kios itu disewa oleh pasangan suami istri penjual bubur ayam. Mereka tak pernah mengalami kejadian aneh. Usaha mereka pun berjalan lancar. Orang-orang mulai berkata, kayaknya kios itu sudah bersih sekarang. Tapi setiap kali Dina lewat di depan kios itu, entah naik motor atau berjalan kaki, ia selalu mencium bau melati yang sangat tipis hanya sesaat. Dan dalam hati ia tahu, ada yang pernah tinggal di sana dan pernah mencintai dalam diam. Meskipun kios itu kini sudah ditempati orang lain dan tidak ada lagi gangguan aneh, hati Dina tetap merasa belum sepenuhnya tenang. Ia tahu, hantu yang dulu menghantui hidupnya telah pergi, tapi rasa penasaran masih mengganjal dalam pikirannya. Siapa sebenarnya sosok itu? Mengapa terikat pada kios itu? Mengapa memilih dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, seakan meminta jawaban. Suatu malam saat sedang berbincang santai dengan ibunya, Dina memberanikan diri membuka pembicaraan yang sudah lama ia pendam. Bu, ibu tahu nggak, kios yang dulu itu dulunya dipakai siapa sebelum Dina? Ibunya terdiam sejenak, lalu menggeleng. Ibu kurang tahu, Din. Soalnya dulu waktu kita sewa juga nggak nanya-nanya banyak. Yang penting tempatnya bisa dipakai dan harganya cocok. Dina mengangguk pelan. Tapi malam itu hatinya tidak bisa tenang. Ia merasa harus tahu, harus mencari tahu masa lalu kios itu. Karena entah kenapa perasaan bersalah masih melekat di dalam dadanya, seolah ada yang belum selesai. Keesokan harinya Dina pergi ke warung kecil di dekat kios itu. Warung itu dijaga oleh seorang ibu tua bernama Bu Muna, yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Ia dikenal ramah dan senang bercerita. Setelah membeli teh botol dan beberapa camilan kecil, Dina duduk dan membuka percakapan. Bu Muna, masih ingat gak siapa yang dulu-dulu pernah pakai kios yang saya sewa dulu itu? Bu Muna mengernyitkan dahi, seolah berusaha mengingat sesuatu. Yang kamu pakai dulu itu ya? Sebelum kamu... Oh iya, dulu pernah dipakai sama seorang perempuan, masih muda. Jualan minuman juga, tapi beda ya, dia jualan minuman jamu-jamuan. Namanya kalau nggak salah, Murni atau Marni ya? Sendirian, Bu. Iya, sendirian. Katanya si anak rantau, nggak punya keluarga, hidupnya tertutup banget. Tapi anaknya baik, sopan, nggak pernah bikin ribut. Dina mendengarkan dengan seksama. Terus, dia kemana sekarang? Bu Munah terdiam, suaranya mengecil. Dia meninggal, Din, di kios itu. Dina menatap Bu Munah dengan mata melebar. Meninggal kok bisa? Waktu itu katanya sakit, tapi nggak ada yang tahu pasti. Beberapa orang bilang dia kerasukan. Ada juga yang bilang dia bunuh diri karena kesepian. Yang jelas, pas ditemukan, dia udah nggak bernyawa di dalam kios. Duduk di pojokan, diam, matanya terbuka lebar. Nggak ada satupun keluarga yang datang ambil jenazahnya. Akhirnya dimakamkan sama warga sini. Dina membeku. Hatinya seperti ditarik mundur ke hari-hari saat ia mulai merasa ada yang menemani di kios itu. Dia sendirian, Bu? Iya, sepi hidupnya. Tapi orangnya lembut banget. Suka senyum sama anak-anak kecil. Sayang banget nasibnya tragis. Dina menunduk. Ia tak bisa berkata apa-apa. Kini semuanya masuk akal. Makhluk itu yang menghantui kios dan akhirnya merasukinya adalah roh dari perempuan itu. Seorang gadis sepi yang hidup tanpa keluarga, meninggal dengan kesendirian yang dalam. Dan saat Dina hadir dengan kehangatan dan senyuman, roh itu merasa tidak sendiri lagi. Ia tidak jatuh cinta dalam arti sebenarnya, tapi ia terikat oleh rasa hangat yang dulu tak pernah ia dapatkan saat hidup. Dina pulang dengan hati campur aduk, sedih, lega, tapi juga bersyukur. Malam itu, Dina menyalakan lilin kecil di depan rumahnya. Ia duduk diam, memejamkan mata, lalu berbisik, pelan, maaf kalau dulu aku nggak ngerti, maaf kalau aku sempat takut. Sekarang kamu udah tenang, ya. Terima kasih karena pernah menjagaku, meski dengan caramu yang berbeda. Dan sejak malam itu tidak ada lagi mimpi tentang kios. Tidak ada lagi suara panggilan. Tidak ada lagi bau melati. Hanya ketenangan yang perlahan menggantikan semua, ketakutan. Beberapa tahun kemudian, Dina membuka usaha es miliknya sendiri. Kali ini di depan rumah, dengan tempat yang terang dan terbuka. Usahanya laris, dan banyak anak-anak serta tetangga yang senang membeli. Setiap kali seseorang bertanya, kenapa jualan es, Kak? Dina hanya tersenyum dan menjawab, karena pernah ada yang suka aku jualan es,
Mereka tak mengerti maksudnya. Tapi bagi Dina itu adalah cara untuk menghormati masa lalu. Ia tidak ingin mengingatnya sebagai kisah horor, tapi sebagai kisah tentang kesepian, kehilangan, dan penerimaan. Sudah lebih dari 2 tahun berlalu, sejak Dina menutup lembaran kelam hidupnya yang berkaitan dengan kios itu. Usaha es yang ia buka di depan rumahnya kini semakin berkembang. Bahkan, ia sudah punya 2 orang karyawan, tetap yang membantunya berjualan. Wajahnya kembali ceria, langkahnya ringan dan hidupnya perlahan terasa normal. Namun kehidupan yang tenang tak berarti sepenuhnya bebas dari kejutan. Suatu pagi, Dina menerima sebuah paket yang tak biasa. Tidak ada nama pengirim, hanya sebuah amplop coklat lusuh dengan namanya tertulis rapi di depan. Untuk Dina, ibunya yang menerima paket itu lebih dulu menyerahkannya dengan wajah heran. "Ini dari siapa ya, Din? Nggak ada tulisannya." Dina mengambil paket itu dan merasakannya. Beratnya ringan, isinya tampaknya kertas atau buku. Ia membuka perlahan dan di dalamnya ada sebuah buku catatan tua. Warna sampulnya pudar dan kertasnya menguning. Tapi di halaman pertama tertulis nama dengan tulisan tangan yang rapi. Murni Rahmawati. Dina terkejut. Nama itu langsung membuat dadanya sesak. Itu adalah nama perempuan yang dulu pernah menghuni kios yang sama dengannya. Sosok yang kemudian menghantuinya dan belakangan ia ketahui meninggal dalam kesepian. Buku itu adalah semacam diari dan isinya membuat hati Dina bergetar saat membacanya. "Hari ini sepi, tidak ada yang membeli jamu, tapi aku tetap duduk di kios, memandang jalanan. Siapa tahu ada orang yang menyapa. Kadang aku iri melihat pedagang lain yang bercanda, ngobrol. Aku ingin bicara, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin aku memang diciptakan untuk sendiri. Tadi ada anak kecil lewat menyapa. Aku senang, tapi anak itu cepat-cepat pergi karena ibunya memanggil. Mungkin aku terlihat menyeramkan, padahal aku hanya ingin dianggap ada. Hari ini aku sakit, tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang tahu. Kalau aku mati di kios ini, apakah seseorang akan merindukanku? Aku berharap ada yang datang. Duduk di kursi ini, melanjutkan hidup, supaya tempat ini tidak sepenuhnya dilupakan." Air. Mata Dina menetes saat membaca halaman demi halaman. Diari itu tidak berisi kisah hantu yang menakutkan, tapi kisah seorang manusia biasa yang hancur oleh kesepian. Seorang perempuan muda yang mencoba bertahan, berharap dan menunggu, tapi tidak pernah benar-benar didengarkan. Dina membalik halaman terakhir dan menemukan secarik kertas kecil terlipat, rapi. Di sana tertulis untuk siapapun yang membaca ini. "Terima kasih karena kamu sudah datang. Terima kasih karena sudah duduk di tempatku. Mungkin aku tidak sempat bilang secara langsung, tapi aku senang. Walau hanya sebentar, tempat ini jadi hidup lagi. Kalau kamu merasa aku masih ada, mungkin itu hanya karena hatimu baik, dan hatiku belum rela pergi. Tapi kini aku sudah tenang. Doakan aku, itu cukup." Murni. Dina memeluk buku itu erat-erat dan air matanya tak bisa dibendung lagi. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti rasa duka dan rasa kasih yang tidak pernah sempat tersampaikan. Malam, harinya, Dina mengajak ibunya ke makam umum yang berada tak jauh dari desa. Ia sudah mencari tahu di mana almarhumah Murni dimakamkan, dan salah satu tetua desa memberitahunya bahwa ada satu makam tak bernama di pojok di bawah pohon bambu. Dipercaya itu makam perempuan yang meninggal di kios beberapa tahun lalu. Dina membawa bunga melati dan air doa. Di depan nisan sederhana tanpa nama itu, Dina duduk berdoa lalu berkata lirih, "Aku di sini, Murni. Kamu nggak sendirian, kamu nggak dilupakan." Udara sore itu terasa lembut, angin meniup pelan daun-daun bambu. Dan entah hanya perasaan atau bukan, Dina merasa ia sedang tersenyum dari tempatnya yang jauh. Sejak hari itu Dina menaruh diari Murni di rak toko es miliknya di balik etalase. Bukan untuk dibaca semua orang, tapi sebagai pengingat bahwa di balik tempat biasa bisa tersimpan kisah luar biasa, bahwa tidak semua yang menakutkan itu jahat. Kadang mereka hanya kesepian. Dan setiap kali Dina mencium bau melati samar saat angin bertiup
Ia tahu itu bukan gangguan. Itu hanya tanda bahwa seseorang di sana masih mengenangnya. Musim hujan tiba. Gerimis turun hampir setiap sore, membawa aroma tanah basah dan suara lembut tetes air di atap rumah. Usaha es milik Dina tetap berjalan, meski pembeli mulai berkurang karena cuaca dingin. Namun, bagi Dina, ini adalah waktu yang ia sukai, tenang, teduh, dan penuh kenangan. Sudah 3 minggu sejak ia menerima diari milik Murni. Sejak hari itu, banyak hal berubah dalam cara Dina memandang hidup. Ia kini lebih peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai memperhatikan senyuman tetangga, tawa anak-anak kecil, bahkan menyapa orang asing yang lewat di depan warungnya. Ia sadar hal-hal kecil itu bisa menjadi sangat berarti bagi orang yang merasa sendiri. Pada suatu pagi yang cerah, ketika hujan berhenti dan langit membiru untuk pertama kalinya dalam seminggu, seorang wanita paruh baya datang ke warung Dina. Rambutnya diikat rapi, bajunya sederhana, dan wajahnya tampak lelah, namun ramah. Ia berdiri agak lama di depan rak, memandangi toples berisi diari Murni yang tertata di balik kaca. "Kamu yang namanya Dina?" tanyanya pelan. Dina menoleh dan mengangguk. "Iya, Bu, saya Dina. Ibu kenal saya?" Wanita itu tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Saya, kakaknya Murni." Dina tercekat. Dunia seolah berhenti berputar sesaat. "Kakaknya, iya. Kami terpisah sejak lama. Dulu Murni kabur dari rumah karena merasa nggak diinginkan. Waktu dengar kabar dia meninggal, saya hancur. Tapi nggak sempat datang waktu itu karena kami tinggal jauh di luar kota. Dan saya nggak tahu kemana dia dimakamkan." Dina langsung mempersilahkan wanita itu duduk. Mereka berbicara cukup lama. Dina menceritakan segalanya, tentang kios itu, tentang gangguan yang ia alami, tentang roh Murni yang menghantuinya, dan tentang diari yang ia temukan. Wanita itu mendengarkan sambil sesekali menutup mulutnya menahan tangis. Ketika membaca isi diari adiknya, ia menangis terseduh. Tapi ada senyum tipis di wajahnya. Dia masih peduli, bahkan setelah mati, bisiknya. Wanita itu lalu meminta Dina menunjukkan makam Murni. Bersama-sama mereka pergi ke pemakaman dan untuk pertama kalinya, makam tanpa nama itu mendapat doa dari darah dagingnya sendiri. Tak lama setelah itu, sebuah nisan marmer kecil didirikan di makam tersebut. Di sana tertulis, Murni Rahmawati 1999-2018. Kebaikannya tetap hidup dalam ingatan. Dina berdiri menatap nisan itu, merasakan dada yang sesak namun ringan. Ia tahu semuanya benar-benar sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus ditakutkan. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai dari sudut kios. Tidak ada lagi mimpi-mimpi mencekam. Yang tersisa hanyalah kisah. Kisah tentang gadis penjual es yang disukai oleh roh penghuni kios. Bukan karena kesaktian, bukan karena kekuatan, tapi karena kebaikan hati yang tulus. Dina menutup matanya sejenak. Dalam diam, ia mengingat hari pertama ia membuka kios itu. Hari ketika ia masih polos, lugu, dan tidak tahu apapun. Ia tidak pernah menyangka perjalanannya akan begitu panjang, rumit, dan menyentuh jiwa. Namun kini ia mengerti. Kadang, kita datang ke suatu tempat bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga untuk menyelesaikan kisah orang lain yang tertinggal. Dan Dina telah menjadi bagian dari kisah itu. Epilog beberapa tahun kemudian, warung es milik Dina berubah menjadi kafe kecil yang ramah dan nyaman. Di dindingnya tergantung bingkai berisi potongan halaman dari diari Murni, dengan tulisan tangan Dina di bawahnya. "Jika suatu hari kamu merasa sendiri, ingatlah bahwa di dunia ini pernah ada seseorang yang hanya ingin didengarkan. Dengarkanlah satu sama lain sebelum semuanya terlambat." Kisah itu menyebar dari mulut ke mulut, hingga suatu hari sebuah stasiun radio lokal membuat dokumenter pendek tentang kisah mistis dan kemanusiaan yang menyentuh ini. Dina diminta menjadi narasumber, dan untuk pertama kalinya ia menceritakan segalanya kepada publik. Banyak yang menangis, banyak yang berpikir ulang tentang kesepian, dan banyak pula yang mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya lebih dalam. Dan malam itu saat Dina pulang ke rumah, ia mencium bau melati untuk terakhir kalinya. Bukan menyeramkan, tapi menenangkan. Ia tersenyum memandang langit malam yang berbintang.
terima kasih murni, dan malam pun berjalan dengan damai. Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.